Hai kawan malam, selamat datang kembali di channel ini. Channel ini bukan hanya sekedar membawakan cerita horor, melainkan ini adalah tempat di mana kisah nyata, urban legend, dan pengalaman mistis dari seluruh Indonesia disuarakan kembali dengan cara yang membuatmu merasa tidak sendirian. Di balik setiap kisah, ada kebenaran yang lebih menyeramkan dari fiksi. Dan kami di sini untuk menyuarakannya dalam gelap, pelan, dan menusuk sunyi. Dengarkan seperti radio malam, matikan lampu, pasang headset, dan jangan lihat di sampingmu. Aku ada di sampingmu. Malam itu, seperti biasa, hujan turun ringan membasahi jalanan kota. Lampu-lampu jalan memantul di genangan air, menciptakan bayangan yang menari di aspal basah. Wiper mobil berdecit pelan saat menyapu kaca, berusaha memberi pandangan lebih jelas di tengah kabut hujan yang menggantung tipis. Suasana seperti ini selalu memberiku perasaan ganjil, tenang, tapi sekaligus membuat dada terasa sesak tanpa alasan yang jelas. Aku masih ingat jelas, hari itu aku pulang lembur, melewati jalan kecil di belakang perumahan tua, gang nomor 7. Gang sempit itu memang tak pernah ramai, tak pernah terang, seolah menjadi bagian kota yang terlupakan. Sebuah lorong yang memancarkan aura dingin dan sunyi, seakan menolak setiap bentuk kehidupan. Tapi malam itu berbeda. Di tengah keheningan yang mencekam, langkahku terhenti oleh sesuatu yang tak biasa. Sebuah suara kecil, tangisan lirih, suara anak, di tengah hujan dan gelap yang seolah menelan segalanya. Namaku Haris, 35 tahun. Aku bekerja sebagai editor berita kriminal di sebuah media lokal. Setiap hari aku bergelut dengan kisah-kisah kelam, pembunuhan sadis, hilangnya orang tanpa jejak, hingga cerita-cerita urban legend yang seringkali dianggap hanya bumbu tambahan oleh pembaca. Aku terbiasa menyunting kata-kata yang menggambarkan kengerian, tapi semua itu hanya terasa seperti fiksi. Sampai kau sendiri yang mengalaminya secara langsung. Ada batas antara membaca kengerian dan merasakannya menjalari kulitmu sendiri. Gang nomor 7 itu hanya lorong sempit sepanjang 50 meter, tapi rasanya lebih panjang dari itu saat kau melaluinya dalam diam. Dinding tembok tua yang lembab seolah mengisap suara-suara sekitar. Ada beberapa gang kecil bercabang, tapi semuanya terlihat seperti mulut hitam yang menganga. Satu-satunya sumber cahaya hanyalah lampu jalan yang berkedip tak beraturan. Lampu yang sejak dulu tak pernah diperbaiki. Orang-orang menyebut jalan itu sebagai jalan pintas, tapi hampir tak ada yang berani melintas setelah malam tiba. Mereka bilang, terlalu sunyi, terlalu dingin. Dan yang paling sering mereka bisikkan adalah terlalu asing untuk jadi bagian dari kota ini. Pertama kali aku mendengar suara itu sekitar 2 minggu lalu. Tangisan lirih. Bukan teriakan atau jeritan, melainkan suara pelan, seolah tercekik oleh rasa takut. Suara yang begitu samar namun cukup jelas untuk membuat langkahku terhenti. Aku sempat berdiri lama di ujung gang, mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanya suara dari rumah sekitar. Mungkin anak yang rewel atau sedang dimarahi orang tuanya. Tapi ada sesuatu dalam nada tangis itu, sesuatu yang terlalu sepi untuk berasal dari rumah yang hangat. Anehnya, setiap kali aku lewat, suara itu selalu muncul dari titik yang sama, tengah gang. Tak bergeser sedikit pun, seperti terjebak di satu tempat. Dan yang lebih janggal, tak pernah ada sosok anak kecil di sana.
Aku bahkan sempat memberanikan diri menyapa, menyorotkan senter dari HP ke arah suara. Tapi yang kulihat hanya jalanan basah, tembok tua, dan bayangan samar yang menari mengikuti cahaya. Tak ada siapa-siapa, hanya keheningan yang kembali menyelimuti dan perasaan aneh yang menempel di kulit, seperti sedang diawasi. Aku tanyakan pada tukang warung di ujung gang, tempat biasa aku membeli kopi instan sebelum pulang. "Mas, suara anak kecil ya sering terdengar di sini?" Tanyaku santai, berusaha terdengar wajar meskipun di dalam dada ada sesuatu yang menekan. Namun reaksi mereka langsung membuat tengkukku dingin. Dua orang yang sedang duduk di bangku plastik saling pandang sebentar sebelum salah satunya menjawab pelan, "Nggak ada anak kecil tinggal di gang itu, Mas. Dari dulu juga kosong. Rumah-rumahnya dikontrakin ke orang dewasa semua." Jawaban yang sederhana, tapi menyisakan pertanyaan yang mengendap. Seolah belum cukup, seorang bapak-bapak yang sedang menyalakan rokok ikut bersuara. Ia tak menatapku langsung, hanya berkata tanpa ekspresi, "Kalau udah dengar suara anak, jangan ditanggapi, jangan noleh, jangan tanya, jalan aja terus." Kata-katanya terdengar seperti nasihat lama, sesuatu yang diwariskan dari mulut ke mulut tanpa penjelasan logis. Tapi tentu saja, aku tidak percaya begitu saja. Bagiku, segala sesuatu ada sebabnya, dan suara anak itu bukan hal mistis. Setidaknya, itulah yang aku yakini saat itu. 3 malam kemudian, aku sengaja datang ke gang itu. Bukan untuk sekadar melewati seperti biasa, tapi untuk mencari tahu lebih jauh. Ada rasa penasaran yang menumpuk, campuran antara logika dan ketakutan yang mulai mengganggu pikiranku. Aku ingin membuktikan bahwa semua ini bisa dijelaskan. Jam menunjukkan pukul 1.43 ketika aku tiba. Langit masih meneteskan hujan tipis, menciptakan irama yang nyaris tak terdengar di atas tudung jaketku. Jalanan sepi, tak ada suara kendaraan, tak ada orang lewat, hanya aku dan lorong itu. Aku berdiri di mulut gang, diam, memandangi kedalamannya yang gelap seperti perut monster tua. Lalu, seperti yang sudah-sudah, suara itu kembali terdengar. Tangisan, kecil, patah-patah. Tapi kali ini berbeda. Lebih dekat, lebih nyata, seolah hanya beberapa langkah di depan. Jantungku mulai berdetak cepat, keringat dingin merembes meskipun udara basah menggigit kulit. Lalu terdengar kata-kata lirih yang membuat bulu kudukku meremang. "Tolong, aku ketinggalan, aku ketinggalan." Suara itu seperti milik anak yang tersesat, penuh kecemasan. Dengan tangan sedikit gemetar, aku sorotkan senter ke arah suara. Tapi yang terlihat hanya aspal kosong yang mengilap oleh air hujan. Tak ada apa-apa di sana, hanya pantulan cahaya dan sunyi yang membungkam. Aku mulai melangkah masuk. Suara langkah kakiku terdengar jelas memantul di antara dinding-dinding lembab yang membatasi gang sempit itu. Setiap langkahku justru menambah intensitas suara tangisan itu. Semakin dekat aku berjalan, semakin nyata suaranya terdengar. Tangisan itu berubah menjadi sesenggukan. Napas tercekat yang seolah mencoba menahan isak. Kadang terdengar seperti batuk kecil yang tersedak. Kadang seperti rintihan panjang yang tertahan. Suaranya bergetar dan menggantung di udara, namun tak pernah disertai oleh sosok yang bisa kulihat. Seolah suara itu milik seseorang yang tak bisa menampakkan dirinya. Dan saat aku hampir sampai di tengah gang, udara tiba-tiba berubah. Sebuah angin dingin menyapu dari belakang, menelusup melalui jaketku, menusuk hingga ke tulang. Langkahku terhenti. Suara tangisan itu mendadak berhenti, lenyap begitu saja tanpa sisa. Hening, total. Seperti seseorang telah mematikan suara dunia. Tapi meski tak ada apa-apa di hadapanku, tubuhku tahu. Aku tidak sendiri. Punggungku terasa berat. Dan yang paling membuat napasku tercekat, aku bisa merasakan sesuatu berdiri di belakangku. Sangat dekat. Nafas kecil, hangat dan lembab.
menyentuh tengkuk leherku seolah ada seseorang yang sedang mengintip dari balik bayangan tubuhku sendiri. Aku menoleh. Cepat. Jantungku berdebar keras, seperti ingin meloncat keluar dari dada. Tapi tak ada apa-apa di belakangku. Hanya gang kosong yang basah dan gelap, dengan tembok yang tampak semakin tua dan rapuh. Tak ada bayangan, tak ada sosok, bahkan angin pun seperti berhenti bergerak. Aku menghembuskan napas panjang, berusaha meredakan rasa panik yang menggantung di tenggorokan. Mungkin hanya halusinasi, pikirku. Mungkin rasa lelah dan malam yang terlalu larut mempengaruhi pikiranku. Tapi saat aku kembali menghadap ke depan, semuanya berubah. Gang itu tidak lagi hanya sekadar lorong dengan dinding tembok tua. Kini, di sisi kanan, entah sejak kapan, muncul sebuah rumah kecil. Rumah itu tidak pernah ada sebelumnya. Aku yakin. Rumah tua dengan cat kusam yang mengelupas, jendela kacanya buram dan berembun dari dalam. Seolah-olah rumah itu telah berdiri di sana selama puluhan tahun, tapi tersembunyi dari penglihatan siapapun. Dan dari dalamnya, terdengar suara anak kecil tertawa. Tapi tawa itu bukan suara bahagia, bukan seperti anak yang bermain. Suaranya datar, terputus-putus. Seperti seseorang yang berusaha meniru suara tawa tanpa tahu bagaimana caranya. Seperti kaset rusak yang diputar ulang, ganjil, menyimpang, dan membuat bulu kuduk berdiri. Aku coba mendekat. Langkahku pelan, penuh ragu, tapi rasa penasaran menuntunku lebih jauh ke arah rumah yang tak seharusnya ada itu. Hujan masih menetes lembut, menciptakan denting halus di atas genting rumah tersebut. Saat aku menoleh ke jendela, mataku langsung tertumbuk pada sesuatu yang membuat napasku tercekat. Ada tangan kecil menempel di balik kaca buram. Jemarinya tipis, pucat, dan seolah gemetar. Lalu perlahan muncul satu wajah. Wajah seorang anak. Kulitnya sangat pucat, hampir seperti lilin. Tapi yang paling mencolok adalah matanya. Besar, hitam pekat, tanpa pantulan cahaya sedikit pun. Ia menatapku lurus, kosong. Namun entah bagaimana, aku merasa sedang dinilai. Diukur, diperhatikan lebih dari sekadar pengamatan biasa. Saat aku mundur satu langkah, tubuh kaku dan napas memburu, suara itu kembali muncul. Kali ini dari belakang. Jangan pergi, temani aku. Bukan lagi tangisan seperti sebelumnya. Suaranya berubah menjadi bisikan halus yang anehnya tidak terdengar melalui telinga, melainkan langsung muncul di dalam kepalaku. Bisikan itu terasa dingin, lembab, seolah menempel di dinding batin. Dan pada saat itulah, naluriku mengambil alih. Aku berbalik dan berlari sekuat tenaga keluar dari gang itu tanpa menoleh. Tapi saat aku sampai di ujung gang, entah kenapa, dunia terasa berbeda. Jalanan masih sama, lampu jalan masih berkedip, tapi keheningannya lebih dalam, jauh lebih sunyi. Seolah suara-suara dunia telah disedot keluar, menyisakan ruang kosong yang membuat telinga berdenging. Besoknya, aku kembali ke gang itu. Kali ini di siang hari, saat matahari terang dan dunia tampak lebih wajar. Tapi apa yang kulihat membuatku meragukan ingatanku sendiri. Rumah kecil yang semalam kulihat tidak ada. Tak ada bangunan, tak ada bekas pondasi, bahkan tak ada ruang di sisi gang yang memungkinkan rumah itu berdiri. Hanya tembok kosong yang memanjang, sama seperti sebelumnya. Aku berdiri lama di sana, memandangi dinding kusam itu, seolah berharap akan muncul kembali sebuah jendela dengan tangan kecil yang menempel di baliknya. Tapi tak ada apa-apa. Hanya bayangan dari matahari yang menembus sela-sela genteng rumah lain. Aku lalu bertanya pada warga sekitar, beberapa orang tua yang duduk di pos ronda. Tapi respons mereka hanya senyuman kaku, seperti sudah terlalu sering mendengar pertanyaan serupa. Salah satu dari mereka akhirnya bicara. "Mas, gang itu emang aneh. Tahun 2010, ada anak kecil kecelakaan main sepeda di sana. Meninggal di tempat. Tapi nggak ada yang tahu dia anak siapa.
Gak ada keluarga yang cari. Cerita itu terdengar seperti kisah lama yang disimpan dengan enggan. Sejak itu, lanjutnya pelan. Suara tangis sering kedengaran, tapi gak ada yang pernah lihat wujudnya. Dan saat itu juga, benakku langsung tertarik pada satu gambar. Wajah kecil di balik kaca, dengan mata hitam besar yang kosong, tapi seperti meminta sesuatu, meminta dikenali, diakui, mungkin tak ingin dilupakan. Sejak malam itu, setiap kali aku melewati gang nomor 7, aku tak lagi berani melihat ke arah tengah. Aku hanya menunduk, mempercepat langkah, berharap suara itu tidak memanggilku lagi. Tapi kenyataannya, suara itu masih ada. Kadang hanya terdengar seperti isak kecil yang tertahan di balik tembok. Kadang muncul sebagai ketukan lembut di dinding gang, seolah ada yang ingin keluar dari balik tembok yang tak terlihat. Suaranya pelan, namun selalu cukup jelas untuk membuat jantungku berdetak lebih cepat. Dan yang membuatku semakin tak tenang, suara itu kini tak lagi hanya tinggal di gang itu. Sekarang, bahkan saat aku berada di rumah, di tempat yang seharusnya aman, aku mulai mendengarnya juga. Di kamar mandi, aku mendengar suara lirih, seperti anak yang sedang menahan tangis. Di dekat jendela kamarku, aku kadang mendengar bisikan yang sama. Tolong, temani aku. Pada awalnya, aku mencoba menyangkal, meyakinkan diri bahwa ini hanya perasaan bersalah atau paranoia. Tapi makin lama, aku mulai sadar. Mungkin malam itu aku tak sekadar mendengar. Aku telah menjawab. Aku merespons panggilannya. Dan sekarang aku tahu, sekali kau menjawab, sekali saja kau menanggapi. Dia akan terus ikut, kemanapun kamu pergi. Bahkan saat kamu pikir kau sudah melupakannya, dia tidak pernah melupakanmu. Hai kawan malam, itulah kisah malam ini. Jika kamu merasa merinding, mungkin bukan hanya karena ceritanya, tapi karena sesuatu atau seseorang yang sedang bersamamu saat ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar kamu tidak sendirian setiap kali malam datang. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Dan ingat, jangan lihat ke sampingmu, karena mungkin ada sesuatu di sana.